Halo anak-anak, selamat pagi. Namo Buddhaya. Oke, ketemu lagi dengan Bapak Toto. Kali ini kita akan belajar mengenai video pembelajaran yang baru. Nah, namun sebelum itu Bapak menanyakan kabar anak Bapak di rumah. Tentunya anak Bapak di rumah baik-baik saja kan? Ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi supaya tubuh kita menjadi kuat dan tetap semangat belajar ya. Oke, di video kali ini Bapak akan membahas tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu adalah materi anak kelas 4 SD ya, anak kelas 4 SD. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Materi apa itu, Pak? Iya, materi bahasa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, gagasan pendukung dan gagasan pokok. Apa itu, Pak? Gagasan pendukung dan gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau dalam sebuah teks. Jika dalam suatu cerita, suatu bacaan atau koran itu pasti rata-rata banyak yang mengandung paragraf di dalamnya. Tentunya anak Bapak sudah pernah membaca tentang itu, tentang cerita-cerita yang panjang itu pasti ada paragrafnya. Kemudian gagasan pendukung itu apa, Pak? Ya, gagasan pendukung adalah penjabaran atau penjelas dari gagasan pokok. Jika gagasan pokoknya itu di awal, berarti sisanya adalah merupakan gagasan pendukung dalam setiap paragraf, dan setiap paragraf itu terdapat gagasan pendukung masing-masing ya. Oke, nah bagaimana Pak cara mengetahui atau langkah-langkah menemukan gagasan pokok? Yaitu dengan cara membaca dengan seksama serta menemukan topik dalam teks. Nah, biasanya gagasan pokok itu berada pada awal paragraf atau akhir paragraf. Kalau jenjang SD itu masih di awal dan akhir, tapi kalau jenjang SMP, SMA dan yang lebih lagi itu bisa jadi para gagasan pokok itu berada di awal, di tengah, di akhir, tidak tentu. Tapi kalau anak SD, anak Bapak itu yang paling sering itu berada di awal paragraf ya. Tadi Bapak itu menanyakan atau membaca atau menjelaskan ada topik di situ ya. Nah, apa yang dinamakan topik atau apa pengertian topik? Topik adalah hal atau masalah yang dibicarakan dalam cerita. Misalnya kalau anak membaca koran, nah di situ ada judulnya atau beritanya di situ kecelakaan atau tentang pembelajaran atau tentang elektronik. Nah, topiknya yaitu tentang 1 tentang kecelakaan, 2 tentang pembelajaran, 3 tentang elektronik. Nah, itu yang dibicarakan itu namanya topik atau intinya ya. Nah, sekarang sudah tahu gagasan pokok, sudah tahu gagasan pendukung. Nah, perbedaannya gagasan pokok dan gagasan pendukung apa, Pak? Nah, gagasan pokok itu inti dari paragraf. Ya, kalau gagasan pendukung itu merupakan jabaran dari gagasan pokok. Jadi, kalau dalam sebuah cerita ada gagasan pokoknya, pasti ada gagasan pendukungnya karena saling kesinambungan. Kalau nggak ada gagasan pokok, ya nggak ada gagasan pendukung karena nggak ada cerita lanjutannya. Nah, begitu ya. Untuk selanjutnya saya Bapak akan berikan contoh. Di situ ada sebuah cerita. Misalkan nih, keragaman budaya di Indonesia sudah terkenal unik di seluruh dunia. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan julukan Zamrud Khatulistiwa. Bukan Zamrud Band ya. Budayanya pun sudah mendunia. Didukung dengan bertambahnya provinsi di Indonesia,
yang sampai saat ini sudah berjumlah 34 provinsi. Ini tentu saja membuat beragamnya budaya kita. Beragam budaya, beragam ciri khas, dan beragam keunikan dari suku dan budaya lain itu berbeda-beda. Jadinya mempunyai ciri khas masing-masing. Lanjut, ya. Nah, contohnya di situ ada pertanyaan. Tadi sudah ada teks. Sekarang pertanyaan, gagasan pokok dari teks di atas adalah apa? Nah, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa gagasan pokok itu berada pada awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, gagasan pokok yang Bapak bacakan tadi itu merupakan gagasan pokoknya di atas. Jadi gagasan pokok dari paragraf di atas adalah keragaman budaya di Indonesia sudah terkenal unik di seluruh dunia. Nah, tadi sampai titik ya. Terus gagasan pendukung dari teks di atas adalah apa, Pak? Iya, gagasan pendukungnya itu lanjutannya dari gagasan pokok. Nah, sisanya dari cerita tadi itu merupakan semua dari awal tentunya keragaman budaya di Indonesia sudah terkenal unik di seluruh dunia. Nah, sisanya itu merupakan gagasan pendukung sampai dengan akhir. Nah, itu dia contohnya ya. Nah, gagasan juga dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran, Pak? Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Nah, nanti Bapak akan kasih contoh diagramnya seperti apa ya. Kegunaan peta pikiran apa, Pak? Nah, kegunaannya memudahkan kita untuk mengingat informasi penting dalam teks tersebut. Nah, itu kegunaannya sangat berguna sekali. Masalahnya udah tercantum semua di situ. Oke? Untuk selanjutnya, nah ini contoh yang Bapak bilang tadi. Nah, contoh ini merupakan teks yang sudah Bapak bacakan tadi di atas, ya. Yang di tengah itu merupakan gagasan pokoknya, yaitu keragaman budaya Indonesia sudah terkenal unik di seluruh dunia. Nah, di samping-sampingnya itu merupakan gagasan pendukung. Nah, jadi kalau ada gagasan pokok pasti ada gagasan pendukung karena mendukung jalannya alur cerita, ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, setelah Bapak bacakan gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa, topik itu apa, dan peta pikiran itu apa. Nah, anak-anak sudah paham kan jadinya? Ya, kalau sudah paham, anak-anak di sini Bapak akan mengasih tugas. Nah, tugasnya apa, Pak? Yaitu mengerjakan penilaian harian subtema 1 dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 ya, di halaman 4 sampai dengan 5. Oke, anak-anak semangat mengerjakan dan tetap selamat dan tetap semangat belajar ya, belajar dengan rajin, belajar dengan tekun dan penuh energi. Energi untuk apa, Pak? Energi untuk belajar nantinya. Oke? Nah, demikian Bapak menjelaskan tentang gagasan pokok. Untuk minggu depan, Bapak akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang disajikan dalam bentuk diagram. Tadi kan disajikan dalam bentuk teks dan bentuk peta pikiran. Ya, untuk besok kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, kemudian cara meringkas sebuah teks nanti Bapak akan menjelaskan, tapi di video selanjutnya ya. Oke, demikianlah video pembelajaran yang Bapak bisa sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti dan dapat bermanfaat untuk anak Bapak dan untuk kemudian hari ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa belajar, semangat. Saya akan dukung dari rumah. Semangat pagi. Sekian Bapak akhiri. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.